Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sejarah mengenai Asif bin Barhiyah yang dikisahkan bisa melakukan hal mustahil yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, yaitu memindahkan singgasana Ratu Balqis. Tujuan saya menyampaikan sejarah ini tidak lain adalah untuk menambah wawasan kita semua agar kita dapat mengetahui sejarah yang berkaitan dengan sejarah di masa lalu. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Suatu ketika Nabi Sulaiman mendapat kabar dari burung hudhud. Ada kerajaan yang masih belum menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi Sulaiman atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta bertemu Ratu Bilqis dengan menunjukkan kelebihannya. Maka bertanyalah Nabi kepada pasukan jinnya, siapakah di antara mereka yang sanggup mendatangkan tahta Ratu Bilqis sebelum orangnya datang berserah diri? Ketika itu Ifrit dari golongan jin berkata, aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dan dapat dipercaya. Adakah yang lebih cepat lagi menghadirkan Ratu Balqis? Tanya Nabi Sulaiman kepada jamaah yang hadir saat itu. Kemudian datanglah Asif bin Barhiyah yang dikenal berilmu tinggi. Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Nah, silakan buktikan ya Asif. Seketika Nabi Sulaiman berkedip dan tiba-tiba singgasana Ratu Balqis sudah berada di hadapannya. Kemudian Nabi Sulaiman berkata, ini adalah salah satu karunia Tuhan kepadaku, apakah aku bersyukur atas karunia-Nya itu atau mengingkarinya? Barang siapa bersyukur, maka itu adalah semata-mata untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa mengingkari nikmat dan karunia Allah, ia akan rugi di dunia dan di akhirat. Dan sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Mulia. Nah, siapakah sebenarnya Asif bin Barhiyah itu? Dikatakan bahwasanya Asif bin Barhiyah ini adalah murid daripada Nabi Sulaiman. Ada juga yang mengatakan menteri Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia dikenal setelah memindahkan singgasana Ratu Balqis dengan singkat mengalahkan kecepatan dan kemampuan jin Ifrit. Inilah contoh nyata dan tak terbantahkan dari Al-Quran mengenai kebenaran dan kemampuan orang-orang yang mempunyai kelebihan atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ini mendalami Alkitab yang Allah turunkan kepada kita sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Oleh sebab itu, kenapa sebagian manusia lebih suka meminta pertolongan kepada jin? Nah, dari kisah Asif bin Barhiyah ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kalau kita mau mendalami kitab suci, maka insya Allah kita diberikan Allah dengan sejumlah kelebihan yang tidak disangka-sangka. Nah, adapun bagaimana mengenai Asif memindahkan istana Balqis? Sebelum menjawab persoalan ini adalah lebih baik kita renungkan semua ayat Al-Quran berikut. Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri? Berkata Ifrit yang cerdik itu dari golongan jin, aku akan datang kepadaku dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu. Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya.
Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, ia pun berkata, ini termasuk karunia Tuhanku untuk menguji aku. Apakah aku bersyukur atau mengingkari akan nikmatnya? Dan barang siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang ingkar, maka sesungguhnya Tuhanku Maha Kaya lagi Maha Mulia. Quran Surat An-Naml ayat 38-40. Cara Asif memindahkan istana Bilqis cukup mudah, yaitu dengan niat di dalam hati saja. Walaupun Asif hanya sekedar berniat, tetapi niat yang ditetuskan dalam hati Asif tidak sama dengan cara kita orang biasa. Niat yang ada di hati Asif sejenis doa yang berkaitan dengan amalan-amalan dalam ilmu yang didapatkannya. Dalam kitab Lu'matul Aurat karangan Wan Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani menjelaskan ketika Asif berniat menghadirkan istana Balqis, Asif telah berkata dalam niatnya dengan kalimat Ya Jal Jalali wal Ikram. Nah, ulama-ulama tasawuf keseluruhannya menyetujui bahwa martabat teknologi yang dimiliki oleh Asif adalah antara tertinggi di kalangan manusia biasa. Akan tetapi, Asif ini bukanlah termasuk daripada Nabi dan Rasul. Nah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Akhirul kalam, wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم